Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rahman, nomor presensi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Pertama-tama, apa itu pengertian dari mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Perubahan ini akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen, atau kata lainnya, menyebabkan perubahan ekspresi. Mutasi, mutagen, mutan. Apa itu perbedaannya? Mutasi adalah prosesnya, sedangkan mutagen adalah penyebabnya, dan mutan adalah yang mengalami atau individu. Mutagen sendiri terbagi menjadi 3 penyebabnya, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika contohnya adalah sinar X dan radioaktif, kimia contohnya pestisida dan obat-obatan, biologi contohnya adalah virus dan juga bakteri. Macam-macam mutasi terdiri atas 3, yaitu berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan germinal. Mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh dan dampaknya hanya dirasakan pada individu tersebut dan tidak diturunkan. Faktor-faktor yang menyebabkan mutasi somatik antara lain sinar radioaktif, sinar ultraviolet, dan obat-obatan atau zat-zat yang bersifat mutagenik. Selanjutnya adalah mutasi germinal. Mutasi ini terjadi pada sel-sel gamet dan memiliki sifat yang dapat diwariskan. Mutasi germinal dapat dialami oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom autosomal yang disebut dengan mutasi autosomal. Hasil mutasi autosomal ini dapat berupa mutasi dominan maupun mutasi resesif. Kemudian untuk mutasi germinal juga dapat terjadi pada kromosom kelamin yang disebut dengan mutasi tertaut kelamin. Macam mutasi yang selanjutnya adalah mutasi berdasarkan sumbernya yang terdiri dari 2, yaitu mutasi alam dan mutasi buatan. Mutasi alam atau mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak atau random tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Mutasi ini jarang terjadi, tingkat kemungkinannya pun sangat kecil. Mutasi spontan mungkin terjadi karena mekanisme tertentu di dalam sel yang tidak sempurna. Mutasi spontan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakstabilan nukleotida, kesalahan replikasi, maupun ketidaksempurnaan meiosis. Umumnya, mutasi spontan bersifat resesif sehingga jarang mampu bertahan hidup. Jika mampu bertahan hidup, maka mutan akan berkembang menghasilkan variasi baru. Selanjutnya adalah mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang terjadi akibat campur tangan manusia. Mutasi buatan ini memang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan tertentu dan diambil manfaatnya. Mutasi buatan ini merupakan awal dari lahirnya rekayasa genetika dalam bidang bioteknologi. Mutasi buatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemakaian bahan radioaktif untuk memperoleh bibit unggul, penggunaan radiasi pengion, pemakaian bahan kolkisin, dan penggunaan sinar X. Dan peristiwa-peristiwa dari mutasi buatan ini dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, tanaman gandum dapat berbunga dan berbuah lebih cepat. Warna-warni pada bunga mawar, antara lain kuning, ungu, oranye, dan lain-lain. Kemudian dihasilkannya buah semangka dan juga tomat tanpa biji. Macam mutasi yang selanjutnya adalah berdasarkan tingkatannya yang terbagi 2, yaitu mutasi gen dan kromosom. Mutasi gen sendiri adalah mutasi yang disebut juga mutasi titik atau point mutation, yaitu mutasi yang terjadi karena perubahan pada satu pasang basa DNA suatu gen. Perubahan DNA ini akan menyebabkan perubahan kodon-kodon RNA. Perubahan susunan basa pada triplet menyebabkan perubahan asam amino yang akan dikode. Begitu juga fungsi dan jenis protein yang akan dihasilkan. Mutasi gen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu substitusi pasangan basa yang terdiri atas transisi dan juga transversi, dan juga penambahan atau pengurangan pasangan basa yang terdiri dari insersi dan delesi. Untuk substitusi pasangan basa, ini akan mempunyai 3 akibat, yaitu mutasi nonsense, mutasi missense, dan juga mutasi silent. Untuk mutasi nonsense atau tanpa arti adalah mutasi yang menyebabkan perubahan susunan basa nitrogen menjadi codon stop, sehingga sintesis protein berhenti dan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih pendek. Contohnya adalah GGG ke UAA. Selanjutnya, mutasi salah arti atau missense merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai polipeptida.
Di sini kodenya berubah, asam aminonya pun juga berubah. Contohnya UGG ke UCG. UGG ke UCG itu berubah, asam aminonya pun berubah dari sitosin menjadi serin. Selanjutnya adalah mutasi diam atau silent, yaitu perubahan pada susunan basa nitrogen yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan asam amino yang terbentuk pada sintesis protein. Di sini kodenya berubah, tetapi asam aminonya tidak. Contohnya adalah UUU ke UUC. UUU ke UUC berubah, tetapi asam aminonya tetap, yaitu fenilalanin. Ini adalah mutasi kromosom atau disebut juga aberasi kromosom, adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Mutasi kromosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan perubahan struktur dan berdasarkan perubahan jumlah. Berdasarkan perubahan struktur kromosom terbagi menjadi 4, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Sedangkan berdasarkan perubahan jumlah yaitu aneuploidi dan euploidi. Nah, jenis-jenis ini akan dijelaskan lagi pada halaman selanjutnya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa mutasi gen terdiri dari dua, yaitu substitusi dan penambahan atau pengurangan pasangan basa. Untuk substitusi terbagi lagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Untuk transisi pengertiannya adalah penggantian satu basa purin oleh basa purin yang lain atau penggantian basa pirimidin menjadi basa pirimidin yang lain. Jadi ini pergantian basa nitrogen yang sejenis. Transisi sesama purin contohnya basa adenin diganti dengan guanin atau sebaliknya. Sedangkan transisi sesama basa pirimidin contohnya basa timin diganti oleh basa sitosin atau sebaliknya. Selanjutnya adalah transversi. Transversi adalah penggantian basa purin oleh basa pirimidin atau basa pirimidin oleh basa purin, atau kata lainnya pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Transversi basa purin oleh basa pirimidin misalnya basa adenin atau guanin diganti menjadi basa timin atau sitosin. Transversi basa pirimidin oleh basa purin misalnya basa timin atau sitosin menjadi basa adenin atau guanin. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada gambar ini. Di sini untuk yang transisi bisa dilihat pada panah yang berwarna oranye, sedangkan untuk transversi dapat dilihat pada panah yang berwarna biru. Kemudian penambahan atau pengurangan pasangan basa. Penambahan atau pengurangan pasangan basa ini dapat menyebabkan perubahan sederetan kodon RNAD yang terdapat di belakang titik perubahan tersebut. Berarti juga akan terjadi perubahan asam amino yang disandikan melalui RNAD tersebut. Akibat lain dari penambahan atau pengurangan basa adalah terjadinya pergeseran kodon akhir pada RNAD. Pergeseran kodon akhir menyebabkan rantai polipeptida mutan menjadi lebih panjang ataupun lebih pendek. Nah, mutasi ini disebut juga mutasi ubah rangka karena menyebabkan perubahan ukuran pada DNA maupun polipeptida. Mutasi ubah rangka ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penambahan basa atau insersi dan pengurangan basa atau delesi. Insersi merupakan peristiwa penyisipan atau penambahan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA. Ini dapat disebabkan oleh fragmen DNA yang pindah. Nah, peristiwa ini dapat disebut dengan peristiwa transposom. Nah, selanjutnya adalah delesi. Delesi merupakan peristiwa pengurangan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh radiasi sinar radioaktif dan infeksi suatu virus. Karena mutasi gen telah selesai dibahas, beralih ke mutasi kromosom. Mutasi kromosom dibagi menjadi 4, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi adalah hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Contohnya adalah ABCDEFGH menjadi ABCEFGH, D-nya hilang. Selanjutnya adalah duplikasi, yaitu mutasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya, sehingga terjadi pengulangan ruas-ruas DNA dengan runtutan basa yang mengakibatkan kromosom mutan menjadi lebih panjang. Contohnya, ABCDEFGH menjadi ABCBCDEFGH. Di sini B dan C mengalami pengulangan sehingga menjadi lebih panjang. Selanjutnya yang ketiga adalah inversi. Inversi adalah penataan kembali struktur kromosom yang terjadi melalui pemutaran arah suatu ruas kromosom sehingga kromosom mutan mempunyai ruas yang runtutan basanya merupakan kebalikan dari runtutan basa kromosom liar. Misalnya pada satu ruas kromosom terdapat urutan ruas A, B, C, D, E, F. Nah, setelah inversi diperoleh ruas
AED CBF. Jadi terjadi pemutaran ruas BCDE. Inversi ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu parasentrik dan perisentrik. Perisentrik bisa disebut juga dengan loncat, yaitu pada kedua ruas terjadi pertukaran. Sedangkan untuk parasentrik atau sesamanya, yaitu hanya pada satu sisi saja. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah translokasi. Translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA atau segmen kromosom ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Bila terjadi pertukaran ruas antar kromosom, disebut translokasi resiprok sedangkan translokasi tidak resiprok adalah berpindahnya segmen kromosom ke kromosom yang lain tanpa pertukaran sehingga kromosom menjadi lebih panjang. Jika tadi yang dijelaskan adalah mutasi kromosom berdasarkan perubahan strukturnya, sekarang adalah berdasarkan perubahan jumlahnya. Dibagi dua, yaitu aneuploidi dan euploidi. Aneuploidi ini pengertiannya penambahan atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu monosomi, yaitu jika individu kehilangan satu kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan adalah dua macam, yaitu N dan N-1. Selanjutnya nulisomi, yaitu individu kehilangan dua kromosom pada salah satu pasangan kromosom yang kehilangan masing-masing satu kromosom. Gamet yang dihasilkan N-1 atau N dan N-1. Kemudian trisomi, yaitu jika individu memperoleh tambahan satu kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan N dan N+1. Kemudian ada trisomi ganda, yaitu jika individu mempunyai dua pasangan kromosom yang masing-masing memperoleh tambahan satu kromosom. Gamet yang dihasilkan adalah N dan N+2. Kemudian yang terakhir, tetrasomi, yaitu jika suatu individu memperoleh tambahan dua kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan adalah N dan N+2. Selanjutnya, euploidi. Euploidi ialah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom, sehingga jumlah kromosom merupakan kelipatan jumlah kromosom pada satu genom. Nah, menurut kelipatan jumlah kromosom pada satu genom dibedakan menjadi tiga, yaitu monoploid atau N, diploid atau 2N, kemudian poliploidi yaitu 3N, 4N, dan seterusnya. Kemudian poliploidi ini proses peningkatan jumlah ploidi menjadi lebih tinggi dari diploid, yaitu triploid, tetraploid, dan selanjutnya. Kemudian pada tumbuhan ditemukan banyak spesies yang dibedakan oleh tingkat ploidi, misalnya nih, kentang, gandum, pisang. Terdapat dua kelompok poliploidi, yaitu autopoliploid dan allopoliploid. Autopoliploid adalah penggandaan ploidi dengan penggabungan genom-genom yang sama, sedangkan allopoliploid ialah penggandaan kromosom melalui penggabungan genom-genom yang berbeda. Demikian adalah penjelasan materi mutasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat penjelasan yang kurang jelas maupun terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.